Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa TV-mu yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah pada acara yang pertama ini refleksi tentang Muhammadiyah dan berbagai persoalan kehidupan, keumatan dan kemanusiaan semesta. Saya akan mencoba membahas tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Segenap warga Muhammadiyah, lebih-lebih kader dan elit pimpinannya, paham betul bahwa Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 atau bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, meskipun pada awalnya memang tidak dicantumkan tanggal Hijriah, kita dapat menelusuri bagaimana dan apa yang menjadi visi awal dan misi Muhammadiyah ketika gerakan Islam ini didirikan. Kiai Dahlan atas usul para koleganya, termasuk dari Muhammad Sangidu, memakai dan menggunakan gerakan Islam yang didirikannya dengan kata dan nama Muhammadiyah, artinya pengikut Nabi Muhammad. Dalam beberapa tulisan, termasuk yang ditulis oleh Yunus Salam, menemukan kata Muhammadiyah merupakan hasil dari istikharah Kiai Dahlan, menggunakan merujuk nama gerakan Islam ini pada nama Nabi akhir zaman Muhammad SAW. Tentu bukan sesuatu yang kebetulan, tapi merupakan satu kondisi ruhani, pemikiran dan azam Kiai Dahlan tentang gerakan Islam yang didirikannya, yang dilekatkan langsung pada Nabi akhir zaman Muhammad SAW, pengikut Nabi Muhammad. Dari nama ini terkandung sebuah azam, cita-cita, alam pikiran dan jiwa kerohanian Kiai Dahlan untuk menghadirkan sebuah pergerakan atau perhimpunan atau organisasi Islam yang ittiba pada kerisalahan Nabi dan uswah hasanah Nabi. Tentu Nabi akhir zaman Muhammad SAW hadir sebagai pembawa risalah Islam, Nabi sekaligus Rasul, memiliki misi kerisalahan yang besar, karena
Itulah risalah yang penutup sebagai khatamul anbiya, sebagai nabi dari para nabi. Al-Quran secara tegas mendeklarasikan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana membawa Islam, mewujudkan Islam menjadi agama yang membawa serba kebaikan yang melampaui untuk semesta alam, bukan rahmat untuk satu lingkungan saja, satu umat saja, tetapi untuk alam semesta, baik manusia maupun lingkungan di mana manusia itu hidup dan berada. Nabi akhir zaman juga sebagaimana disabdakan membawa risalah menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Bahwa Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia agar manusia berjiwa, berpikiran, dan bersikap serta bertindak yang serba luhur, serba utama, dan serba baik. Sehingga antara misi menyempurnakan akhlak mulia menjadi satu kesatuan dengan misi menyebar dan mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dalam mengemban misi membangun peradaban akhlak dan rahmat untuk semesta, Nabi juga menjadikan dirinya sebagai role model, sebagai uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah sendiri memberi predikat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh teladan terbaik. Dalam akhlak, Nabi adalah uswah hasanah terbaik. Bahkan dilukiskan wa innaka la'ala khuluqin adim di surat Al-Qalam. Nabi itu berakhlak yang agung. Nabi memang orang biasa, tetapi sebagai Nabi dan sebagai Rasul, Muhammad memiliki keistimewaan sebagai Al-Maksum, sebagai orang yang selalu dijaga dan terjaga dalam keseluruhan hidupnya. 3 dimensi dari kehadiran Muhammad SAW sebagai uswah hasanah, pembawa misi akhlak mulia dan rahmat untuk semesta, menjadi satu kesatuan yang integral di dalam diri dan perjuangan Nabi. Maka kita dapat membaca sejarah dan merujuk bukti yang telah ditampilkan oleh Muhammad SAW selama 23 tahun mengemban risalahnya, menjadikan bangsa Arab yang jahiliyah, bangsa yang berniaga tidak halal dan thayyibah, bangsa yang menyelesaikan masalah dengan pertumpahan darah, bangsa yang merendahkan kaum perempuan, dan bangsa yang
tertinggal di dalam kebudayaan peradaban. Dari jahiliyah kemudian terbangun menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota peradaban yang cerah dan mencerahkan, sehingga selama 23 tahun itulah menjadi tonggak baru dalam risalah Islam, yakni terbangunnya peradaban Islam yang cerah dan mencerahkan kehidupan. Dan pasca Nabi, melalui 4 kekhalifahan utama, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan berlanjut pada kekhalifahan-kekhalifahan Islam pada dinasti Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, dan Utsmaniyah, Islam berkembang menjadi agama yang kosmopolitan, agama universal, agama yang diterima dan meluas di seluruh dunia sampai ke Indonesia. Peradaban Islam selama 6 sampai 7 dan 8 abad dalam fase yang tidak selalu linier telah melahirkan peradaban ilmu pengetahuan yang maju ketika Barat saat itu masih tertinggal. Dari rahim peradaban Islam lahir pemikir-pemikir keagamaan, para ulama besar. Kita mencatat para imam madhab, para pemikir muslim, dan para pembaharu. Para intelektual dan pemikir muslim sejak dari Al-Khawarizmi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rus, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan semua pemikir muslim kontemporer setelah itu. Juga para pembaharu, Ibnu Taimiyah sampai pada Abduh, Rashid Ridho, dan setelah itu lahir berbagai pemikir muslim lainnya, pembaharu muslim lainnya. Dalam konteks sejarah yang panjang itu, Islam telah hadir menjadi dinul hadarah, agama yang membangun peradaban. Dalam konteks itulah Kiai Dahlan meletakkan nama Muhammadiyah, pengikut Nabi Muhammad, sebagai sebuah harakah, al-harakah al-islamiyah, sebagai pergerakan Islam, memiliki rujukan, misi, cita-cita, dan alam pikiran yang besar, yang melekatkan nama pergerakan ini pada risalah Muhammad SAW yang telah membangun Islam sebagai dinul hadarah, agama yang membawa kemajuan peradaban, kehidupan bukan hanya untuk kaum muslimin, tetapi untuk dunia. Karena itu, para anggota, kader, dan pimpinan Muhammadiyah ketika berada di dalam perhimpunan, pergerakan, persyarikatan, dan organisasi Muhammadiyah tentu harus meletakkan diri di dalam sketsa yang sangat besar itu, yakni menghadirkan Islam sebagai dinul hadarah, agama yang membangun peradaban yang mulia, utama, dan mensemesta, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan peradaban Islam setelahnya. Menisbahkan Muhammadiyah pada nama Nabi akhir zaman, jangan sampai hanya pada persoalan-persoalan yang kecil, soal makanan, soal pakaian, dan hal-hal yang artifisial, biarpun itu penting. Dan tentu juga
harus memerlukan penafsiran sesuai dengan kondisi dan situasi zaman dan ruang serta keadaan. Yang lebih besar adalah menjadikan Islam sebagai agama yang membawa misi akhlak mulia, rahmatan lil alamin, dan uswah hasanah dalam dunia yang luas, dunia yang besar, dan dunia yang membangun Al-Madinah Al-Munawwarah di era Muhammadiyah, hadir, lahir, tumbuh, dan berkembang sampai sekarang dan sampai yang akan datang. Karena itu nama ini bukan nama biasa, tetapi nama yang punya identitas yang kuat dan kokoh. Kiai Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah merujuk pada surat Ali Imran ayat 110 sebagaimana ditulis oleh Kiai Suja. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ila akhir. Jadilah engkau sebagai umat yang terbaik yang menyuruh orang kepada kebaikan, mencegah orang dari kemunkaran, dan mengajak orang untuk beriman kepada Allah. Sebagian tokoh Muhammadiyah menyebut bahwa inspirasi berdirinya organisasi ini dalam konteks kewajiban mendirikan organisasi dirujuk pada surat Ali Imran ayat 104 yang sangat populer di Muhammadiyah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Substansinya sama, tapi ada perintah wal takum minkum ummah, dan hendaknya engkau menjadi segolongan umat. Nah, segolongan umat ini bukan sembarang umat yang awam, tetapi umat pilihan. Dalam tafsir bahkan disebut la yalzama wa la yalbaqa li kulli ahadim minal ummah kal zahir, yang dirujuk dengan wa takum minkum ummah itu bukan sembarang orang, sembarang umat, tetapi umat yang terpilih. Sejalan dengan tujuan dari pergerakan dakwah Muhammadiyah, kuntum khairu ummah, menjadikan umat terbaik. Umat terbaik akan lahir dari kelompok terbaik. Tidak mungkin umat terbaik lahir dari kelompok yang tidak terbaik. Karena itu sebelum mewujudkan khairu ummah, Muhammadiyah sendiri, orang-orang Muhammadiyah yang berhimpun di dalam pergerakan Islam ini harus terlebih dahulu menjadi fa'il, menjadi aktor, menjadi uswah hasanah yang khairu ummah, menjadi umat yang terbaik. Ibnu Katsir di dalam menafsirkan surat Ali Imran ayat 110 tentang khairu ummah itu menulis dalam tafsirnya yang klasik, yakhbaru ta'ala an hadihil ummatul muhammadiyah bi annahum khairu ummah. Allah mengabarkan tentang ayat ini mengenai umat pengikut Nabi Muhammad, yakni mereka adalah orang-orang yang terbaik. Bahkan Ibnu Katsir merujuk salah satu bensi umat terbaik itu pada hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Umat yang terbaik adalah umat yang memberi manfaat terbaik bagi sesamanya. Dan bahkan
dia rujukan pada surat Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan, menjadi umat tengahan yang bersaksi dan menjadi saksi bagi kehidupan. Nanti kita bahas mengenai bagaimana umat wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Kesimpulan kita bahwa ketika Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah dan menisbahkan nama ini, nama perhimpunan ini menjadi pengikut Nabi Muhammad, jelas dan terang benderang bersandar pada misi, pada cita-cita, pada jiwa keruhanian, pada alam pikiran dan orientasi pergerakan yang besar, yakni membangun peradaban Islam Al-Madinah Al-Munawwarah sebagaimana Nabi telah memberi teladan peradaban utama. Dan dalam konteks itulah, dengan spirit surat Ali Imran ayat 104 dan 110, Kiai Dahlan menghadirkan pergerakan Muhammadiyah yang didirikannya sebagai pergerakan Islam yang membawa misi dakwah dan tajdid pada dimensi yang dalam, dimensi yang luas, dan dimensi yang berkesinambungan. Bagaimana Muhammadiyah dalam hal dakwah menggerakkan 3 dimensi, amar ma'ruf, nahyu mungkar, dan mengajak orang pada tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Yang dalam analisis Dr. Kunto Wijoyo punya 3 dimensi, yakni humanisasi, liberasi, dan transendensi. Dimensi gerakan Islam Muhammadiyah dalam dakwah al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar wa tu'minuna billah, itu dimensi di mana dakwah hadir untuk membawa pada proses humanisasi, menjadikan kehidupan manusia semakin manusiawi sebagaimana fitrah dan sibgoh ajaran Islam, melakukan proses pembebasan dengan dasar tauhid, ibadah, akhlak, dan muamalah yang kokoh, sekaligus juga mengajak dan membina manusia untuk terus beriman kepada Allah sebagai sebuah proses transendensi yang keimanan kepada Allah selain mampu menjadikan dirinya kokoh dalam hablum minallah, tetapi juga dalam hablum minannas. Dan dari dakwah itu pula kemudian Kiai Dahlan melakukan pergerakan tajdid, yakni pembaharuan, yang dimensi pembaharuan pun merujuk pada apa yang dipesankan Nabi untuk ayyujadidullaha dinaha. Dalam setiap pergantian 100 tahun harus ada orang atau segolongan orang yang melakukan pembaharuan di dalam cara paham, cara praktek berislam atau beragama untuk membangun kehidupan yang terus berubah menuju Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, dimensi kelahiran Muhammadiyah dengan nama yang merujuk pada nama Muhammad Nabi akhir zaman, sekaligus juga sebagai sebuah cita-cita besar, tentu harus dipahami, dihayati, dan menjadi orientasi para anggota kader dan pimpinan Muhammadiyah. Bagaimana melalui Muhammadiyah
kita wujudkan Islam itu sebagai pembawa misi rahmatan lil alamin, membentuk akhlak mulia yang multidimensi, sekaligus juga kita menunjukkan uswah hasanah sebagaimana Nabi akhir zaman telah memeloporinya sebagai pembawa risalah Islam untuk sepanjang hayat, sepanjang zaman, dan sepanjang waktu sampai yaumul kiamat. Mudah-mudahan pemahaman tentang Muhammadiyah yang bersifat mendasar ini menjadi rujukan bagi segenap keluarga besar Muhammadiyah untuk menghadirkan Muhammadiyah sebagai pembawa misi Islam dinul hadar yang membangun peradaban maju sebagaimana Nabi Muhammad SAW membangun Al-Madinah Al-Munawwarah. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.